Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel berita Bang Jali. Hari ini Bang Jali akan menyampaikan beberapa informasi yaitu AS, Xi Jinping tidak bersedia gunakan vaksin barat. Beberapa penelitian menunjukkan vaksin China tidak efektif dibanding vaksin asing. Redaksi, Friska Yolanda penulis dari Republika, Lintar Satria. Republika, Co. ID, Washington Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, AS Avril Haines mengatakan Presiden China Xi Jinping tidak bersedia menerima vaksin barat. Ia menambahkan meski unjuk rasa terbaru di China tidak mengancam kekuasaan Partai Komunis tapi mempengaruhi kedudukan pribadi Xi. Walaupun angka infeksi harian COVID-19 tembus rekor tapi beberapa kota melonggarkan peraturan tes dan karantina COVID-19 setelah peraturan ketat virus corona memicu perlambatan ekonomi. Haines mengatakan meski COVID-19 berdampak pada ekonomi dan sosial China, Xi tidak bersedia menggunakan vaksin yang lebih baik dari Barat, dan lebih mengandalkan vaksin China yang tidak efektif menghadapi Omikron. Melihat unjuk rasa dan responsnya terhadapnya berlawanan dengan narasi yang ia suka ajukan, yang mana China juga lebih efektif dalam pemerintahan, kata Haines di acara Forum Pertahanan Reagan di California, Ahad, tanggal 4 Desember tahun 2022. Menurut pakar ini artinya melonggarkan langkah pencegahan penyebaran di China cukup beresiko. Pada awal pekan ini, Gedung Putih mengatakan China tidak meminta AS untuk mengirimkan vaksin. Seorang pejabat AS mengatakan, saat ini tidak ada ekspektasi China akan menyetujui vaksin barat. Tampaknya tidak masuk akal pada titik ini China akan memberi lampu hijau pada vaksin barat. Ini persoalan kebanggaan nasional, dan mereka akan menelannya cukup banyak bila mengambil jalur itu, katanya. China isyaratkan pelonggaran kebijakan nol COVID setelah diprotes. China telah mengisyaratkan kesiapannya untuk melonggarkan kebijakan radikal nol COVID. Redaksu, Esti Maharani Republika, Co. ID, Beijing. Pemerintah China telah mengisyaratkan kesiapannya untuk melonggarkan kebijakan radikal nol COVID menyusul gelombang protes baru-baru ini terhadap penguncian dan langkah pembatasan ketat lainnya. Wakil Perdana Menteri China Sun Chunlan, yang bertanggung jawab atas langkah pencegahan penyebaran COVID-19 mengatakan bahwa patogenisitas varian Omikron melemah, menurut laporan kantor berita Xinhua. Sekali lagi, pada saat ini kami tidak melihat gangguan pada stabilitas atau akan mengubah rezim atau apapun yang seperti itu. Tapi, bagaimana ini berkembang akan penting bagi kedudukan Xi, tambahnya. China tidak menyetujui vaksin COVID-19 asing sama sekali dan memilih memproduksi vaksin dalam negeri. Tapi beberapa penelitian menunjukkan vaksin domestik China tidak sama efektifnya dengan vaksin asing. Sun juga mengatakan bahwa pemerintah telah mengatur kondisi untuk mengubah langkah-langkah tanggap epidemi. Scroll untuk membaca pernyataan Sun di Komisi Kesehatan Nasional itu disampaikan menyusul kemarahan publik di seluruh China selama akhir pekan lalu terhadap langkah-langkah pembatasan COVID-19 yang ketat. Beberapa demonstran secara terbuka mencela Partai Komunis yang berkuasa yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Hingga Kamis, China telah mencatat kasus COVID-19 harian sekitar 33.000 di daratan, menurut komisi tersebut. Angka itu sedikit menurun dari rekor tertinggi yang mencapai hampir 39.000 pada Minggu, tetapi masih berada pada level yang tinggi. Setelah aksi protes, beberapa pembatasan di Guangzhou, China Selatan, telah dilonggarkan, di mana restoran, bioskop, dan pusat rekreasi dibuka kembali. Menurut berita Xinhua. Kota Beijing, di mana banyak permukiman dikunci karena wabah, telah mengizinkan pasar swalayan dibuka kembali setelah penutupan 1 hari. Penduduk Beijing yang tinggal di rumah, termasuk manula dan mereka yang bekerja atau belajar dari rumah, juga tidak perlu lagi menjalani tes COVID-19 massal. Sun juga mengatakan bahwa pemerintah telah mengatur kondisi untuk mengubah langkah-langkah tanggap epidemi. Scroll untuk membaca pernyataan Sun di Komisi Kesehatan Nasional itu disampaikan menyusul kemarahan publik di seluruh China selama akhir pekan lalu terhadap langkah-langkah pembatasan COVID-19 yang ketat.
Beberapa demonstran secara terbuka mencela Partai Komunis yang berkuasa yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Hingga Kamis, China telah mencatat kasus COVID-19 harian sekitar 33.000 di daratan, menurut komisi tersebut. Angka itu sedikit menurun dari rekor tertinggi yang mencapai hampir 39.000 pada Minggu, tetapi masih berada pada level yang tinggi. Setelah aksi protes, beberapa pembatasan di Guangzhou, China Selatan, telah dilonggarkan, di mana restoran, bioskop, dan pusat rekreasi dibuka kembali, menurut berita Xinhua. Kota Beijing, di mana banyak permukiman dikunci karena wabah, telah mengizinkan pasar swalayan dibuka kembali setelah penutupan 1 hari. Penduduk Beijing yang tinggal di rumah, termasuk manula dan mereka yang bekerja atau belajar dari rumah, juga tidak perlu lagi menjalani tes COVID-19 massal. Kereta bawah tanah dan bus di Beijing pun tidak lagi mewajibkan penumpang untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif yang diambil dalam waktu 48 jam, mulai Senin depan, tanggal 5 Desember tahun 2022, kata media pemerintah China itu. Di China, orang-orang diharuskan untuk sering melakukan tes COVID-19 agar dapat pergi ke tempat umum. Mereka yang berada di daerah lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan kerap kesulitan mendapatkan cukup makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kedutaan Besar AS di Beijing telah mendorong warga Amerika di China untuk menyimpan persediaan obat-obatan, air kemasan, dan makanan selama 14 hari. Kedutaan Besar Jepang di Beijing juga menyarankan warga Jepang di China untuk menyiapkan stok barang-barang kebutuhan untuk 10 hari. Sementara itu, pihak berwenang China diyakini mewaspadai kemungkinan bahwa para pelayat yang berkumpul untuk mengenang Jiang Zemin dapat berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah. Mantan presiden itu meninggal pada Rabu dalam usia 96 tahun. Ada seruan yang diunggah di media sosial agar masyarakat berkumpul untuk mengenang mantan pemimpin China itu. Jenazah Jiang diterbangkan dari tempat dia wafat di Shanghai ke Beijing pada Kamis. Upacara peringatan untuknya akan diadakan di Balai Besar Rakyat, Great Hall of the People, di Beijing pada Selasa depan, tanggal 6 Desember tahun 2022. Aksi protes pro-demokrasi pada 1989 di lapangan Tiananmen dipicu oleh kematian Hu Yaobang, yang dipecat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis 2 tahun sebelumnya karena kecenderungan liberalnya. Para siswa yang berkumpul atas kematian Hu saat itu menyerukan demokrasi dan mengkritik tindakan pemerintah terhadap korupsi yang merajalela. Sumber, antara selanjutnya berita tentang Presiden Dewan Eropa tekankan Uni Eropa hormati kedaulatan China. UE tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri China. Redaksi, Esti Maharani Republika, Co. ID, Ankara. Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, meyakinkan Presiden China Xi Jinping bahwa Uni Eropa, UE, menghormati kedaulatan China dan tidak akan mencampuri urusan dalam negerinya. Michel, yang tiba di Beijing atas undangan presidensi, membahas hubungan China-Eropa dan masalah regional dan global dengan Presiden China selama pertemuan di Aula Besar Rakyat pada Kamis pagi. Uni Eropa berpegang teguh pada otonomi strategis, menjunjung tinggi kebijakan satu China, menghormati kedaulatan China dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri China, kata Michel kepada Xi selama pertemuan tersebut. Uni Eropa bersedia memperkuat komunikasi dengan China untuk mengatasi krisis energi dan perubahan iklim dengan lebih baik, tambah dia. Presiden Xi menyambut kunjungan Presiden Dewan Eropa dan mengatakan kunjungannya mencerminkan niat baik Uni Eropa untuk mengembangkan hubungan dengan China. Xi mengatakan bahwa merupakan kepentingan bersama China, Eropa, dan komunitas internasional untuk menjaga hubungan China-Eropa tetap maju. Berita berikutnya, China isyaratkan pelonggaran kebijakan nol COVID setelah diprotes. China telah mengisyaratkan kesiapannya untuk melonggarkan kebijakan radikal nol COVID. Redaksi, Esti Maharani Republika, Co. ID, Beijing,
pemerintah China telah mengisyaratkan kesiapannya untuk melonggarkan kebijakan radikal nol COVID menyusul gelombang protes baru-baru ini terhadap penguncian dan langkah pembatasan ketat lainnya. Wakil Perdana Menteri China Sun Chunlan, yang bertanggung jawab atas langkah pencegahan penyebaran COVID-19 mengatakan bahwa patogenisitas varian Omicron melemah, menurut laporan kantor berita Xinhua. Sun juga mengatakan bahwa pemerintah telah mengatur kondisi untuk mengubah langkah-langkah tanggap epidemi nasional itu disampaikan menyusul kemarahan publik di seluruh China selama akhir pekan lalu terhadap langkah-langkah pembatasan COVID-19 yang ketat. Beberapa demonstran secara terbuka mencela Partai Komunis yang berkuasa yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Hingga Kamis, China telah mencatat kasus COVID-19 harian sekitar 33.000 di daratan, menurut komisi tersebut. Angka itu sedikit menurun dari rekor tertinggi yang mencapai hampir 39.000 pada Minggu, tetapi masih berada pada level yang tinggi. Setelah aksi protes, beberapa pembatasan di Guangzhou, China Selatan, telah dilonggarkan, di mana restoran, bioskop, dan pusat rekreasi dibuka kembali, menurut berita Xinhua. Kota Beijing, di mana banyak permukiman dikunci karena wabah, telah mengizinkan pasar swalayan dibuka kembali setelah penutupan 1 hari. Penduduk Beijing yang tinggal di rumah, termasuk manula dan mereka yang bekerja atau belajar dari rumah, juga tidak perlu lagi menjalani tes COVID-19 massal. Kereta bawah tanah dan bus di Beijing pun tidak lagi mewajibkan penumpang untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif yang diambil dalam waktu 48 jam, mulai Senin depan, tanggal 5 Desember tahun 2022, kata media pemerintah China itu. Di China, orang-orang diharuskan untuk sering melakukan tes COVID-19 agar dapat pergi ke tempat umum. Mereka yang berada di daerah lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan kerap kesulitan mendapatkan cukup makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kedutaan Besar AS di Beijing telah mendorong warga Amerika di China untuk menyimpan persediaan obat-obatan, air kemasan, dan makanan selama 14 hari. Kedutaan Besar Jepang di Beijing juga menyarankan warga Jepang di China untuk menyiapkan stok barang-barang kebutuhan untuk 10 hari. Sementara itu, pihak berwenang China diyakini mewaspadai kemungkinan bahwa para pelayat yang berkumpul untuk mengenang Jiang Zemin dapat berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah. Mantan presiden itu meninggal pada Rabu dalam usia 96 tahun. Ada seruan yang diunggah di media sosial agar masyarakat berkumpul untuk mengenang mantan pemimpin China itu. Jenazah Jiang diterbangkan dari tempat dia wafat di Shanghai ke Beijing pada Kamis. Upacara peringatan untuknya akan diadakan di Balai Besar Rakyat, Great Hall of the People, di Beijing pada Selasa depan, tanggal 6 Desember tahun 2022. Aksi protes pro-demokrasi pada 1989 di lapangan Tiananmen dipicu oleh kematian Hu Yaobang, yang dipecat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis 2 tahun sebelumnya karena kecenderungan liberalnya. Para siswa yang berkumpul atas kematian Hu saat itu menyerukan demokrasi dan mengkritik tindakan pemerintah terhadap korupsi yang merajalela. Sumber, antara berita terakhir PM Rusia dan China akan gelar KTT virtual. Awal pekan ini, Presiden Rusia menyebut hubungan dengan China terus berkembang. Oleh Kamran di Karma Redaksi, Friska Yolanda Republika, Ko, ID, Moskow Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dan Perdana Menteri China Li Keqiang diagendakan menggelar konferensi video pada Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Peningkatan hubungan bilateral menjadi agenda utama dalam konferensi tersebut. Pada tanggal 5 Desember tahun 2022, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dan Perdana Menteri Republik Rakyat China Li Keqiang akan mengadakan pertemuan rutin ke-27 kepala pemerintahan Rusia dan China dalam format konferensi video, kata Kabinet Menteri Rusia dalam keterangan persnya. Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS. Mishustin dan Li diperkirakan akan membahas tentang pengembangan kemitraan komprehensif Rusia-China. Selain itu, mereka pun bakal mendiskusikan kerja sama strategis di bidang investasi,
energi, pertanian, transportasi, dan kemanusiaan. Di akhir pembicaraan, Mishustin dan Li diharapkan mengadopsi komunike bersama. Awal pekan ini Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, hubungan negaranya dengan China terus berkembang meskipun situasi dunia tidak stabil. Dia pun mengapresiasi kian eratnya kerjasama bilateral kedua negara, terutama di bidang energi. Terlepas dari situasi internasional yang rumit, kemitraan komprehensif serta ikatan interaksi strategis antara Rusia dan China terus berkembang. Industri energi tetap menjadi salah satu bidang kerjasama ekonomi kita yang utama dan berkembang paling cepat, kata Putin dalam pesannya kepada para peserta The Fourth Russian-Chinese Energy Business Forum, dilaporkan TASS, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Pesan dari Putin itu dibacakan oleh CEO Rosneft Igor Sekin. Menurut Putin, baru-baru ini Rusia dan China berhasil memastikan tingkat hubungan bilateral yang cukup tinggi di bidang energi, mencakup sektor minyak, gas, dan batu bara. Kedua negara pun bekerja secara konsisten untuk mengimplementasikan proyek bersama skala besar di pembangkit listrik tenaga nuklir China dan produksi gas alam cair. Putin kemudian menyoroti peningkatan peran Russian-Chinese Energy Business Forum dalam memperluas kerjasama bilateral. Hal itu dilakukan dengan menggelar dialog rutin yang melibatkan, tak hanya para pejabat dari kedua negara, tapi juga perusahaan industri terkemuka, lembaga perbankan, dan komunitas pakar. Bidang kegiatan forum yang paling penting adalah pembuatan peta investasi kerjasama energi Rusia-China. Pengembangan platform informasi dan analitik yang unik ini tidak diragukan lagi membuka peluang baru untuk implementasi inisiatif komersial yang saling menguntungkan, kata Putin. Putin menambahkan, ia mengharapkan agar Russian-Chinese Energy Business Forum dapat melakukan kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat. Selain itu, dia berharap gagasan dan usulan yang diajukan oleh para peserta di forum tersebut dapat dimanfaatkan secara praktis. China adalah mitra dagang utama Rusia. Pada 2021, perputaran perdagangan antara kedua meningkat sebesar 35% menjadi senilai 140,7 miliar dolar AS. Pada periode Januari-Oktober tahun 2022, volume perdagangan bilateral kembali melonjak sebesar 27%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2021, menjadi 143 miliar dolar AS. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe.